Pak, saya ingin melaksanakan kegiatan pra-observasi yang rencananya kan besok Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau menurut Pak di kelas berapa rencananya Pak? Insya Allah besok itu saya akan mengajar di kelas 4. Oh, di kelas A ya. Kelas 4A ya. Usia balik. Mata pelajaran agama ya. Agama. Baik, kemudian Pak kira-kira ada tujuan pembelajaran apa atau apa tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas? Ya, tujuan dari pembelajaran itu saya akan mencoba menggali bagaimana mereka bisa menceritakan atau juga menggali kemampuan kepercayaan diri mereka dalam tujuan pembelajarannya. Artinya bagaimana anak-anak bisa memiliki kepercayaan diri. Baik Pak, selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran nanti metode apa yang akan Bapak gunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti Pak? Metode sama nanti akan saya terapkan metode pembelajaran project based learning. Yang mana anak-anak dibentuk dalam bentuk Ya, dalam berkelompok mereka nanti akan digabung dibuat dalam berkelompok dalam proses pembelajaran. Kemudian kelompoknya dalam bentuk heterogen atau homogen itu Pak? Heterogen, artinya digabung, nanti tidak memisahkan antara kemampuan anak yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah itu tergabung sehingga proses pembelajaran heterogen ya. Oh iya, baik Pak. Selanjutnya yang terakhir Pak, kalau untuk jumlah siswa berapa yang di dalam siswa itu? Kalau di kelas 4 sekarang, di kelas 4 yang saya ajar itu ada 16 siswa. 16 siswa keseluruhan. Baik Pak, terima kasih. Itu saja yang kita akan tanyakan. Insya Allah berikutnya kita akan lihat kegiatan pembelajaran kelas besok. Terima kasih Pak, semangat dan terus semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tetap diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik. Sebelum kita memasuki acara pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Yang kedua, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana sehingga dapat meyakini kisah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada. Selanjutnya adalah transformasi Madinah. Ada 3. Di bawah kepemimpinan Nabi, Madinah mengalami transformasi yang besar. Transformasi itu apa? Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, selanjutnya rekan sejawat kami menyampaikan materi pembelajaran. Setelah itu, memberikan materi pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Nah, yang ketiga itu ada beberapa materi yang disampaikan dengan menggunakan video pembelajaran yang ditampilkan melalui infokus. Ada juga beberapa materi pembelajaran yang disampaikan dengan menggunakan gambar dan metode ceramah. Selanjutnya dilakukan pembagian kelompok. Kelompok ini dibentuk secara heterogen. Artinya siswa yang dikelompokkan itu tidak sama secara tingkat kemampuan. Artinya mereka dibagi-bagi berdasarkan kelompok yang ada agar supaya mereka bisa saling membantu dan bisa saling memberikan
penguatan kepada teman-temannya agar dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, mereka diberikan tugas yang diberikan melalui LKPD untuk dilaksanakan secara berkelompok. Dan selanjutnya diberikan arahan bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD kelompok tersebut. Di kesempatan ini juga mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan saling bertanya jawab di dalam kelompok. Alhamdulillah pagi ini hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 saya dikunjungi oleh Bapak pengajar praktik saya, Pak Abdul Rahim. Terima kasih Pak atas kunjungannya. Dan pada kesempatan kali ini saya didampingi atau bersama rekan sejawat saya, Pak Abdul Muin, sarjana agama. Insyaallah. Terima kasih Pak ini sudah bersedia bersama saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yang mana sebelumnya saya sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas bersama Bapak, sudah melihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah Bapak laksanakan di kelas. Apa boleh dimulai Pak? Boleh. Santai saja. Ya, santai. Terima kasih. Setelah saya melihat kegiatan pembelajaran tadi di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Artinya tujuan apa kira-kira yang ingin kita sampaikan Pak? Mungkin tujuan yang paling utama itu bagaimana anak-anak meningkatkan kepercayaan diri tadi. Yang itu intinya, artinya anak-anak yang mungkin padahal itu mungkin sudah ada dalam pikiran mereka, tapi karena takut bertanya saja. Nah, itu. Jadi bagaimana menanamkan kepercayaan diri di siswa ini saja tujuan utamanya. Istilahnya menanamkan kepercayaan diri mereka. Sehingga mereka itu tidak ragu, tidak takut bertanya. Padahal mungkin anak-anak yang punya kemampuan banyak pertanyaan dalam pikiran, tapi karena tidak kepercayaan diri aja tidak ada, takut bertanya, itu saja. Oh, intinya seperti itu ya. Iya. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa meningkat kepercayaan diri mereka dalam proses pengajaran di kelas. Menurut Bapak, apakah yang dilaksanakan itu sudah efektif atau seperti apa Pak untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa tadi? Ya. Saya pikir mungkin masih banyak hal yang memang harus kita laksanakan, atau cara kita untuk menyampaikan metode bagaimana sehingga anak-anak ini bisa terpancing meningkat kepercayaan diri mereka. Sebenarnya banyak lagi cara. Kalau dari pengalaman tadi, anak-anak setelah kita melakukan pembelajaran, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa siswa yang memang sama sekali itu memang belum ada perubahan. Artinya ketika kalau ada yang salah dari mereka, ya, atau mungkin ya secara berkelompok tutor sebaya, pembagian kelompok, kenyamanan mereka yang kurang pas. Maaf ini kembali saya melihat atau menyampaikan hasil catatan saya. Kalau dari kegiatan pembelajaran saya tadi memang ada beberapa siswa yang masih belum aktif. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran saya melihat agak sedikit tegang gitu para siswa. Apakah karena takut atau apa Pak? Bagaimana kira-kira tanggapannya Bapak langsung? Iya, mungkin karena terlalu tegang. Iya. Ya, kita butuh refresh sama anak-anak. Seperti apa? Mungkin itu kurangnya barangkali Pak ya. Oh iya, bisa menjadi masukan saya Pak. Insya Allah. Tapi Pak, dalam kegiatan kegiatan pembelajaran kalau lagi tegang itu,
sebaiknya apa ya yang harus yang Iya, biasanya kan kita ya mungkin tegang ini biasanya anak-anak butuh kita nyanyi-nyanyi atau apa speaking. oh ya speaking apa ya speaking. Dalam kegiatan pembelajaran Iya. tadi itu ya. Mungkin nanti itu bisa menjadi masukan untuk saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, iya. Baik. Tapi kira-kira kalau dengan kegiatan speaking itu sudah bisa meningkatkan semangat lagi Pak ya? Iya, terkadang banyak begitu Pak ya. Biasanya anak-anak ini kan sukanya harus yang gembira-gembira dulu. Mereka kembali fresh berpikir. Ya, gitu. Tapi intinya secara keseluruhan peningkatan apa namanya tadi Pak, kepercayaan diri siswa dalam kegiatan pembelajaran apa sudah nampak atau seperti apa? Ya, artinya kalau dari keseluruhan memang ada sebagian sudah mulai ada perubahan. Tapi kita tugas sebagai guru ini kan memang harus banyak berinovasi. Istilahnya memang tujuan saya itu di sini bagaimana itu menjadi satu hal yang penting buat saya. Bagaimana anak-anak ini mempunyai kemampuan kepercayaan diri, itu saja. Artinya kemarin ada pengalaman saya sebelumnya juga, saya mencoba memberikan metode ke mereka ada pada kelas 5 ya, kelas 5 kemarin. Nah, jadi metode mereka itu saya hanya menguji kemampuan kepercayaan diri mereka. Jadi waktu itu saya berikan tugas mereka menulis idola mereka. Nah, itu menjadi tugas, artinya 1 minggu yang saya berikan jangka. Setelah minggu depannya baru anak-anak itu dalam bentuk pembelajaran saya bawakan tab istilahnya. Jadi mereka ditampil menceritakan. Jadi ada anak-anak yang memang saya rasa tidak punya kemampuan diri, dia hanya membaca dulu, tidak usah menceritakan atau menghafal. Dia saja mau maju itu saya sudah senang gitu. Nah, jadi ada di luar ekspektasi saya itu mereka ada anak-anak yang memang malah sudah bisa mengembangkan apa yang ada dalam pikirannya Tanpa melihat sampai ya. terlihat ekspresinya itu sampai menangis karena memang rata-rata idola mereka itu orang tua. Nah itu cerita pengalaman kemarin. Jadi di kelas lain mungkin bisa diterapkan mungkin. Jadi dengan memakai media audio atau apa itu merangsang belajar mereka juga. Intinya daya apa namanya kepercayaan dirinya pada saat itu bisa dinilai. Bisa bahwa- dilihat. Iya. bisa dinilai ya. Jadi buat saya kemampuan atau benar salahnya itu bukan menjadi penilaian utama saya. Mereka mau maju saja itu sudah artinya ada peningkatan buat saya. Dari anak-anak memang tidak bisa sama sekali ditanya ada perubahan mau maju begitu ya sudah itu luar biasa buat saya. Ya. Ya baik Pak, berarti yang ingin kita angkat bagaimana Bapak meningkatkan tingkat kepercayaan diri siswa itu ya Pak ya? Ya. Oh, Pak ya. Ada di dalam kegiatan pembelajaran di kelas tadi. Baik Pak, selanjutnya. Baik Pak, berdasarkan itu tadi, jadi rencana aksi ke depan yang ingin Bapak laksanakan ketika setelah selesai kegiatan ini tadi, ke depannya setelah kegiatan pembelajaran selanjutnya, apa rencana aksi berikutnya Pak untuk meningkatkan itu tadi kepercayaan dirinya para siswa? Ya seperti yang sudah disampaikan tadi dari beberapa seperti hampir dari kelas 5 di situ saya menemukan satu pengalaman baru bahwa anak-anak itu memang mereka timbul kepercayaan diri itu berdasarkan hal-hal yang memang dialami pribadi mereka atau apa yang menjadi idola mereka. Nah cerita pribadi idola itu yang memang saya rasakan bahwa di situ anak-anak yang memang kurang kemampuan itu dia mau menceritakan halnya. Jadi aksi kedepannya itu bisa hal-hal metode seperti itu bisa saya bisa terapkan lagi untuk kelas-kelas lainnya. Oh iya, baik Pak. Berarti Bapak akan rencana selanjutnya Bapak akan melaksanakan bagaimana meningkatkan kepercayaan diri siswa itu
dengan memberikan tugas-tugas yang intinya yang sudah mereka rasakan ya. Ya, terutama juga kita memahami anak-anak, baik persoalan pribadinya, bagaimana mereka di rumah. Kita, mungkin sebagai guru kita harus bisa masuk ke dunia mereka. Ya, baik Pak, berdasarkan yang Bapak kemukakan tadi, berarti untuk meningkatkan kepercayaan dirinya siswa itu salah satunya seperti yang Bapak gambarkan tadi ya. Iya. Berarti faktor-faktor apa saja Pak yang bisa membuat anak itu mereka itu percaya diri? Iya. Apa kira-kira modalnya mereka untuk mereka bisa percaya diri? Iya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa saya melihat faktor utama itu anak-anak itu mengalami apa yang memang harus mereka di diri mereka sendiri, sehingga mereka menceritakan hal-hal yang memang sesuai kenyataan yang ada dalam diri mereka yang orang rasakan. Ya. Itu salah satunya salah satu faktor yang memang bisa membuat anak-anak ini bisa timbul rasa kepercayaan diri dalam dirinya itu. Kalau selain itu Pak, apakah lingkungannya teman-temannya juga ada pengaruhnya terhadap itu, terhadap kepercayaan dirinya atau seperti apa Pak? Ada sebagian memang itu faktor di lingkungan itu juga memang sangat menentukan. Itu tergantung mungkin dari saya melihat dari aspek teman-temannya bisa membantu atau masalah-masalah mungkin yang dihadapi temannya bisa bantu atau apa. Jadi di lingkungan teman ini sangat berpengaruh Untuk meningkatkan. Ya, itu salah satu faktor yang memang penting juga buat mereka. Juga selain di keluarga, untuk meningkatkan daya kepercayaan diri sama siswa. Baik Pak, ini kita sudah banyak-banyak berbincang ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga tadi saya sudah mengobservasi Bapak, bukan berarti saya menggurui, tapi tujuannya saya ingin melihat bagaimana kita bisa meningkatkan sama-sama kompetensi kita untuk dalam kegiatan pembelajaran khususnya menghadapi anak-anak. Selanjutnya Pak, sebelum kita tutup, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita angkat berdasarkan apa yang telah kita sepakati bersama tadi, yaitu tujuan awal kita, yaitu tentang meningkatkan kepercayaan diri Bapak. Kira-kira apa yang bisa Bapak ambil sebagai kesimpulannya Pak? Ya, kesimpulan mungkin dari faktor-faktor tadi, intinya kita sebagai pendidik perlu menggali lagi kemampuan kita juga melihat bagaimana aspek-aspek apa yang harus kita lihat kepada siswa. Mungkin bisa kita masuk ke dalam kehidupan mereka, apa kita satu anak itu banyak hal yang mungkin kita tidak memahami problem, baik itu di keluarga, di teman-temannya. Nah itu hal-hal itu mungkin harus kita masuk lebih begitu supaya kita bisa lebih dekat sama mereka, bisa kita tahu, bisa kita gali apa yang menjadi masalah. Mungkin ada masalah yang dihadapi anak-anak, sehingga mungkin kepercayaan diri itu bisa meningkat sedikit-sedikit. Saya pikir itu hal-hal yang bisa kita lakukan lagi. Baik, berarti kesimpulannya bahwa yang pertama kita harus meningkatkan kemampuan kita sebagai guru, tenaga pengajar sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak itu kita lihat lingkungannya atau apa-apa yang telah terjadi terhadap anak-anak itu sendiri, sehingga menyebabkan tingkat kepercayaan diri anak-anak itu berbeda-beda ya. Intinya seperti itu Pak. Terima kasih Pak, itu yang barangkali yang dapat kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak pendamping. Mohon maaf juga waktunya Pak sekali lagi. Demikianlah tadi apa yang telah kita bicarakan bersama. Semoga apa yang telah kita laksanakan tadi ini dapat membawa manfaat untuk kita semua, khususnya kami selaku calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.